Karena kalau kita punya masalah sama orang yang nonton langsung, kita bisa minta maaf di situ. Iya. Responnya kan langsung gitu. Dan selesai. Kok lu nggak ketawa sih? Kenapa lu tersinggung ya gitu? Iya. Kita bisa bahkan sambil tampil kita nanya pun bisa gitu. Tapi kalau udah didokumentasiin, nonton di rumah, entah mereka nonton itu sebelumnya ada masalah apa kita nggak tahu. Dan itu menjadi persoalan. Jadi persoalan gitu. Ya, kita jumpa lagi dalam Hilmiah Bicara dan tamu saya sekarang banyak sekali terhibur karena tiba-tiba banyak komika hadir ke studio saya. Terima kasih mereka sudah bersedia hadir di tengah jadwal yang sangat sibuk. Ini adalah salah satu komika yang saya paling banyak tonton, terutama kalau merosting orang. Ridwan Remin sudah ada di studio. Terima kasih Ridwan. Sama-sama Mas Helmi. Luar biasa. Akhirnya kesampean juga main ke sini. Gua dong yang kesampean. Gue bilang sama asisten gua, undang dong itu si Ridwan, pasti lucu banget gitu. Wah, boleh saya pulang? Jangan dong. Saya tuh deg-degan. Ini kan dari tahun lalu kita janjian untuk datang ke acara ini gitu. Cuman akhirnya saya baru beraninya sekarang. Karena deg-degan gitu kalau di acara. Kenapa deg-degan? Nggak tahu ya, di acara ngobrol gini tuh suka, aduh apa yang mau diobrolin sih dari saya gitu. Gue juga bingung mau ngobrol apa dengan Iya kan, karena saya tidak punya apa-apa, sensasi nggak ada, pencapaian juga biasa aja gitu. Gara-gara itu gue undang lu. Ya, karena sebelumnya tadi kan udah yang hebat-hebat kali ya. Ya, ada Parto, ada Ari Kriting. Tapi lu kan juara 1, Ari nomor 3. Masa lu minder sama Ari Kriting? Nah, itu kan masa lalu. Iya. Kriting sama lu. Iya, juara di tahun 2017, masa masih dibanggain sampai sekarang? Iyalah, karena itu kan pencapaian tuh. Iya sih, tapi kan ada yang lebih baik lah sekarang gitu. Kadang-kadang cuma masalah nasib. Tapi gua ngomong materi ya. Sekarang lagi keren banget roasting, apalagi ada Kiki gitu. Kiki juga dalam schedule juga gitu. Tapi sebelum Kiki, saya melihat bahwa selain Kiki, maksud saya Ridwan Remin, gue ngakak waktu lo ngerosting Raffi Ahmad. Oke, gue tadi coba googling. Wah, lahirnya di mana? Tinggalnya di Bogor. Nikah, belum punya anak. Tapi habis itu beritanya cuma satu gue dapat. Apa? Ruben Onsu. Beritanya yang menyelamatkan karir saya itu satu-satunya. Jadi diingat lagi gitu. Jadi orang tahu yang mana sih? Oh, yang ini Ridwan tuh gitu. Yang pernah bikin Ruben agak tersinggung ya, quote-unquote. Tapi udah beres ya, Pak? Sayanya sih kayaknya mah udah beres. Udah beres ya. Sempat diadukan ke KPAI dulu ya? Iya, tapi dicabut juga. Cuma saya tetap datang. Tuh datang. Itu satu-satunya undangan perusahaan yang saya nggak dibayar tuh, KPAI. Bukan perusahaan juga lah. Saya datang nggak dibayar. Yang lain ngundang saya bayar loh. Ngomong-ngomong, honor udah berapa sekarang? Nanti bisikin ya. Iya. Siapa tahu kalau ada yang nanyain. Nggak nyampe setengahnya Kiki lah. Iya, karena udah ini juga ya, banyak orang yang sampai sekarang masih mengkaitkan saya dengan roasting, padahal tuh udah dari tahun 2019-an kayaknya saya udah nggak pernah ambil roasting sama sekali. Kenapa? Kapok? Nggak suka aja sebenarnya. Nggak suka? Loh, gimana nggak suka? Saya suka ngomongin orang, tapi saya nggak suka kalau disuruh orang. Disuruh orang untuk ngomongin orang? Iya, misalnya roasting bos kita dong, saya nggak suka tuh. Saya roasting artis ini dong, saya nggak suka. Saya pengennya ngatain orang karena saya pengen ngatain aja. Iya. Tapi job lo kan banyak disuruh ngerosting dong, job-job corporate. Enggak juga. Enggak juga? Justru kalau ada roasting nggak saya terima. Sekarang ini? Udah dari lama. Paling kadang suka dimahal-mahalin biar nggak diterima. Pernah ada beberapa yang, diterima gitu, saya yang pusing. Kasus dengan Ruben itu, bukan kasus lah ya, persoalan mungkin kesalahpahaman atau apa dengan Ruben itu, akhirnya apa yang Ridwan pelajarin? Yang dipelajarin hikmahnya apa nih? Hikmahnya ya nggak banyak sih hikmahnya ya, paling kalau hiburan off air ya sebaiknya di off air aja gitu. YouTube itu bukan tempat yang sekarang rebel banget, sekarang udah mainstream banget YouTube gitu. Isinya udah segala macam orang ada, kita nggak bisa yang sok-sok idealis tayangin di YouTube gitu.
Itu aja sih paling pembelajaran. Kalau dari segi materi saya masih kayak gitu. Kalau mention nama orang saya masih seperti itu juga gitu. Nggak banyak yang berubah. Paling distribusinya aja nih karya mau dikemanain. Kemanain ya. Karena kadang-kadang kita tampil di panggung ya, di videoin orang, di upload, itu yang kadang-kadang persoalan. Karena materi off air di panggung itu berbeda betul dengan apa materi yang untuk semua orang melihatnya ya, Wan. Iya, karena kan sepersekian detik kita di atas panggung bisa ngelakuin apa aja kan. Kadang kita nggak mikir panjang gitu ketika mau ngeluarin celetukan, ngeluarin tambahan-tambahan tuh nggak mikir panjang. Kita cuma mikir, oh kalau diginiin lucu nih sekarang gitu. Dan akhirnya kan karena ada di YouTube dokumentasinya abadi, akhirnya jadi selamanya kita harus tanggung jawabin itu. Kadang-kadang yang di tempat itu, di lokasi itu aman-aman aja, apalagi dipesan gitu ya. Tapi untuk orang yang di luar ruangan itu menjadi persoalan ya, Wan ya? Iya, karena kalau kita punya masalah sama orang yang nonton langsung, kita bisa minta maaf di situ. Iya. Responnya kan langsung gitu. Dan selesai. Kok lu nggak ketawa sih? Kenapa lu tersinggung ya gitu? Iya. Kita bisa bahkan sambil tampil kita nanya pun bisa gitu. Tapi kalau udah didokumentasiin, nonton di rumah, entah mereka nonton itu sebelumnya ada masalah apa kita nggak tahu. Dan itu menjadi persoalan. Jadi persoalan gitu. Dan kalau nggak salah Boris Becker juga pernah jadi tamu saya. Iya. Ya. Nonton saya. Ya. Boris Becker, Boris apa? Boris Bokir. Boris Bokir, Boris Becker. Boris gitu. Becker. Ya, dia ke materi di panggung gitu ya. Dia diundang sebuah corporate, diupload dan menjadi persoalan. Justru yang protes adalah orang yang tidak mengundang dia dan tidak di ruangan itu. Iya, ya. Oke, jadi ya syukur akhirnya ya Ruben dengan saya dekat sekali lah ya. Kami sangat ini, dan Ruben pernah menjadi tamu saya dan saya tahu dia punya hati yang luar biasa dan dianggap persoalan. Yang lucu waktu itu dengan Ruben udah selesai, dengan pengacara dan sebagainya, KPI yang menganggap ini belum selesai ya dulu ya. Iya, karena kan ketika ada pengaduan katanya sih ya mau nggak mau tetap harus diselesaikan gitu meskipun pengaduannya dicabut. Udah dicabut. Gitulah. Tapi saya dapat pembelajaran akhirnya dari KPAI. Ternyata katanya tugas untuk ibaratnya mendinding, membimbing, ya. Mengawasi anak kecil itu bukan cuma peran orang tua, tapi peran semua orang gitu. Itu yang baru saya tahu tuh. Gitu. Biasanya kan bercandaannya ya anak-anak lu urus aja sendiri gitu kan. Kalau misalnya salah berarti salah lu. Ternyata untuk mendidik anak gitu itu tuh tugas kita bersama, bukan cuma orang tua, guru, tetangga, tapi semua orang tuh ada sumbangsihnya untuk mendidik anak gitu. Entah itu anak siapa. Oke, dengan Ruben udah oke. Saya bisa klarifikasi. Yang kedua, ada nama kedua nih. Lu bisa nebak siapa tuh? Vicky Prasetyo. Gue agak-agak setuju dengan yang lo lakukan. Agak setuju. Bukan setuju lah gue dengan apa yang lo lakukan ya. Terhadap Vicky. Apa tuh? Ya bersikap bahwa orang harus menghargai karya orang lain. Iya. Emang apa sih yang dilakukan oleh Vicky? Barangkali banyak juga orang yang tidak paham. Ya, jadi ini sih dia tuh bawain materi saya di acara TV gitu. Dan itu tuh yang waktu saya negor di sosial media tuh bukan kali pertama, tapi udah kedua kalinya saya lihat dia bawain materi saya. Jadi pernah waktu itu salah satu acara lawak-lawak juga dia tampil stand up bawain materi saya. Terus saya tulis di blog. Dulu kan masih ya udahlah, nggak usah terlalu caper lah, tulis di blog aja deh gitu buat dokumentasi kalau dia pernah bawain materi saya. Itu juga nggak mention namanya gitu. Cuman pas dia melakukan hal yang sama, ya ini mah berarti dia nggak ini nih, misalnya emang udah kebiasaan nih gitu. Takutnya kan hal yang sama dilakuin sama mungkin artis sekelas dia ke stand up comedian yang bukan sekelas saya gitu. Kalau misalnya saya kan ya udah materi juga udah tayang di YouTube. Kalau mau dipakai sama orang ya udah nggak apa-apa juga gitu. Orang juga udah tahu materinya itu punya siapa. Tapi kalau stand up comedian yang mungkin jarang masuk TV, nggak pernah tayang di YouTube, punya materi cuma 5 menit seumur hidupnya, terus dibawain sama artis yang udah terkenal, diakuisisi sama artis itu, kan kasihan gitu. Jadi untuk mencegah itu ya udah ditegur aja deh gitu. Itu materi itu Ridwan tampilin di YouTube. Ada di YouTube. Kayaknya tuh materi-materi tampil di Kompas TV atau di mana gitu. Oh, artinya bukan spesial yang buat untuk YouTube kan? Bukan. Tapi tampil di TV terus tayang di YouTube juga. Itu beat yang mana sih, Wan, yang diambil? Yang pertama, yang kedua yang ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu ngomongin apa ya? Kayak anak kosan deh gitu. Atau nikah, lupa deh gitu. Pokoknya kalau nikah pulang ke rumah
lihat anak tuh seneng, tapi kalau anak kosan tuh pulang kerja ketemunya dispenser gitu-gitu. Itu tuh kayak dari awal sampai akhir jokesnya tuh sama gitu. Sementara kan saya bikin jokes tuh ribet ya, bikin jokes itu untuk nyatuin satu beat ke beat yang lain, jokes ke jokes yang lain tuh nggak segampang itu. Kok ini bisa plek-plekan sama ya? Kalau temanya sama mah nggak apa-apa. Atau kalau punchline-nya sama ya nggak apa-apa. Ini kayak semuanya sama lah, gimana? Jadi waktu pertama lu lihat itu lu langsung tegur? Enggak, itu cuma nulis di blog aja. Blog aja, untuk kepentingan pribadi? Kepentingan pribadi. Yang kedua? Yang kedua itu nonton lagi di acara TV pagi itu. Itu materinya apa ya, lupa juga. Kayaknya pandemi deh, gara-gara pandemi. Jadi makin sibuk. Yang tadinya mandi cuma 2 kali sehari. Mandi pagi, mandi sore. Sekarang jadi 5 kali. Mandi pagi, mandi sore, mandi wajib, mandi wajib, mandi wajib. Gitu. Terus panjang juga tuh. Ada 3-4 beat setelahnya. Sama juga dibawain. Ini hafalin tuh ya? Iya, cuman diganti sudut pandangnya aja. Ya tadinya saya jadi dia gitu. Misalnya dia dengan, oh gua sama di rumah tuh sama istri gua ribet gitu. Ada tambahan-tambahan gitunya. Tapi secara konteks jokesnya mirip banget. Hikmahnya kan artinya Vicky pengagum lu, Wan. Iya, dia juga bilangnya gitu. Bilangnya karena gua ngefans bro sama lu lah. Nggak usah nambah-nambah fans, banyak saya. Itu gue lucu ya, gue dapat caption yang lu ngejawab dia tuh apa, kekaguman lu nggak menambah apa itu istilah lu, jawaban lu itu? Lupa saya, pokoknya gitulah gitu. Kekaguman lu nggak menambah, ya apalah gitu. Iya mungkin dia tidak tahu ya, karena banyak juga yang nasehatin saya, ngasih masukan ke saya, mungkin dia tidak tahu kalau itu salah. Ya udah gitu, saya juga nggak langsung ngejudge dia salah gitu, cuman saya bilang kalau ini tuh nggak boleh begini gitu, terlepas lu tahu atau enggak, tapi ini nggak boleh gitu. Tapi dia udah janji juga nggak ngulangin ya? Iya. Ya, betul nggak diulangin? Enggak sih, kayaknya mah. Karena saya nggak tahu. Ya gitu, ya kan sekarang dia udah sibuk juga bikin acara-acara komedi, udah punya tim sendiri. Mungkin dari situ dia belajar untuk meng-hire orang secara profesional untuk bikin nggak main comot aja ya. Iya. Karena saya juga menyesalkan ya, saya nggak cerita aja bahwa ada orang yang saya pikir dia mestinya tahu dong dengan level seniornya, ngerti hukum ya, terus main comot-comot ide orang aja gitu, judul acara orang dipakai gitu. Acara gue di judulnya dipakai tuh, dibikinin tuh. Jadi reality show di sebuah YouTube. Ini orang apa nggak ngerti gitu. Temen gue masalahnya gitu. Tapi kita nggak boleh bahas lah. Jadi, tapi dibahas. Iya, cuman orangnya siapa nggak perlu dibahas lah. Ya kadang mungkin ada orang-orang yang memang nggak ngerti sampai sejauh itu. Ini gue jamin ngerti. Ini gue jamin ngerti. Iya. Kayak ini deh, karena zamannya kan TikTok gitu ya, sosial media lintas, lintas seni gitu, musik masuk ke situ, cover video masuk ke situ, kita udah nggak bisa ngebatasin tuh. Batasnya nggak bisa. Ini video gua kok, lu bikin konten reaction dari video gua, harusnya kan nggak boleh, harusnya kan izin, karena lu mereaksikan video gua, tapi sekarang karena medianya udah membebaskan, kita jadi bingung tuh. Gue juga punya TikTok nih, Wan. Lumayan lah penontonnya, orang tua setua gue punya TikTok gitu. Bagus. Begitu dipaksa, gue nggak mau joget-joget, karena TikTok itu kan nggak harus joget-joget ternyata ya. Iya, itu pembelaan orang tua yang main TikTok orang sih. Tua yang main TikTok. TikTok kan nggak harus joget-joget. Gue kan TikTokers juga gitu. Lumayan lah, Wan. Masih ada satu konten gue 1,5 juta. Iya, gitu. bagus. Padahal gue tuh serius banget. Ya jadi gue pernah kaget tuh. Kenapa gue memastikan TikTok? Karena materi konten gue di YouTube itu diambil orang tuh, nggak pakai izin. Iya. Gue pernah tuh, gue tegur loh. Gue udah barusan buat TikTok, tahu-tahu ada seorang TikToker yang cukup terkenal ngambil materi gue. Gue tegur, ya, ini kan materi gue loh. Ya, sorry pak. Jadi apa yang gue harus lakukan? Ya lu cabut lah. Bukan apa-apa, gue seneng. Saya pengagum Anda gitu. Ya, tapi ini kan materi gue. Dan gue akan naikin di TikTok gue sendiri gitu. Tapi lama-lama gue capek, Wan. Iya. Lo mungkin denger ya, yang materi gue yang orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Itu kali dipakai oleh ratusan orang lah. Iya, saya lihat juga kontennya seliweran. Seliweran itu, seliweran. Ya udahlah. Hikmahnya apa? Gue makin ngetop tuh di generasi TikToker itu. Iya. Karena gue kan dari Highlander nih gue. Jadi tiba-tiba, lu tahu ya? Di generasi ini ya? Iya, di Helmi Bicara.
Subscriber gue ada 1 juta lebih. Itu 75% itu adalah Gen X, Gen Y. Gen Y, Gen Z. Ya, Bukan orang seumur gue. Ya udahlah hikmahnya gitu. Kalau nggak capek, masa ditegurin satu-satu lah. Iya, akhirnya nggak bisa protes lagi karena medianya mendukung itu kan. Itu, ya. Apa kabarnya musisi yang musiknya tinggal dicomot masuk back sound? Kalau YouTube kan kenceng tuh. Kalau kita ngelapor gitu langsung di sana dibikinin dolar kuning lah atau apa. Masih ada copyright-nya. Masih ada copyright. Di sini kan apa parah bener tuh. Jadi menurut gue sih ya gimana gitu. Iya. Padahal secara biaya produksi aja ya, kalau misalnya nge-capture video ini kan biaya produksinya besar gitu. Lu cuman nge-reaction dari rumah, modal ngedownload 480p gitu. Dapat konten yang mungkin lebih besar dari jumlah views ini gitu. Yang ngeselin ya, kadang-kadang tuh bukan ngeselin sih, menurut gue sih seharusnya. Dia kan ngambil punya gua tuh, atau punya kita tuh, mestinya ya ditulis kayak oh iya. Nggak juga tuh. Nggak juga tuh. Ya jadi itulah. Tapi mungkin begitu ya, emang perkembangan apa generasinya begitu kali ya. Iya, generasinya udah kayak gitu. Saya juga akhirnya ke bawah-bawah gitu. Ke bawah-bawah kalau mau bikin video, mau ngasih background, aduh nyarinya di mana ya gitu. Oh, di YouTube banyak nih musik-musik cover yang gratisan, ya udah ambil lah. Tapi sengambil-ngambilnya masih pakai musiknya siapa gitu, masih ada gitunya. Ya mestinya begitu ya. Karena kan kalau untuk minta izin mau minjem dong lagunya itu kan juga kadang susah ya, karena kalau di sosial media mereka followersnya banyak, yang DM mereka juga banyak. Gitu. Ngubungin juga kita nggak tahu di mana, ya kita DM kadang-kadang dia nggak bales gitu. Iya, jadi setengahnya ya udah tulis aja deh ini musiknya ini gitu. Wan, gua mau bicara atau nanya tentang lu tentang roasting. Walaupun lu bilang lu dan ninggalin roasting itu sebenarnya apa sih, Wan? Beda-beda lah pasti ininya. Pengertiannya. Kalau menurut lu aja? Menurut saya sendiri ya, roasting itu kayak bikin materi sumbernya dari orang yang pengen kita roasting. Jadi materinya tuh beneran dari si orangnya itu aja gitu. Mau setupnya, mau punchline-nya tuh harus dari dia. Dan itu harus diketahui oleh orang yang mau di roasting ya? Atau ada izin, ada perjanjian dulu? Ada yang izin, ada yang enggak. Menurut lu sebaiknya? Enggak. Enggak ada lah. Maksudnya kalau roasting terus izin dulu materi ini boleh nggak materi ini? Ya elah itu mah bikin sketsa aja deh, ngobrol, tektokan gitu. Roasting kan ya udah gitu. Stand up comedy kan tetap harus ada kejutannya kan. Betul. Kita mau bawain apa, kita mau lempar kemana itu tuh harus ada kejutannya juga. Kalau dikasih skripnya tuh lucunya tuh justru yang ngagetin itu ya. Begitupun dengan TV-TV yang undang stand up comedian terus minta skrip, ya ngapain sih, gak usah deh gitu. Lu bisa bersikap begitu sekarang? Iya. Ya kalau stand up comedy aja, tapi nggak ada stand up comedy yang berani live ya, gue tahu banget, karena bahaya banget ya. Ada. Biasanya tapi saya pernah. Dulu kali. Iya. Sekarang nggak ada TV yang berani. TV-nya yang nggak berani. Iya. Kecuali acara-acara ultah apa, tapi itu pun nggak pernah lama, tampilnya 3 menit. Iyalah, bahaya banget kalau kelepasan ngomong. Iya kan? Wan, kalau begitu ya komedi gitu ya, terutama roasting itu membuat orang tersinggung tuh tipis banget ya, Wan. Lucu dengan bikin orang tersinggung tuh kan tipis banget kan? Tipis banget. Justru tapi saya kalau bikin materi stand up comedy yang khusus roasting, saya pengen bikin orang itu emang ngerasain gitu. Jadi yang saya tertawakan tuh beneran dari dianya. Kadang kan ada juga komedian yang bikin materi roasting tapi menjadikan si targetnya sebagai setup doang. Punchline-nya lari kemana-mana. Nah, saya tuh nggak seneng yang gitu. Nggak seneng. Maksudnya cuman ngomongin artis, oh artis ini followersnya segini ya gitu. Beda nih sama artis yang ini followersnya segini, tapi jokesnya tuh bukan di dia gitu. Malah di yang lain, malah di jumlah followersnya di mana gitu. Dan itu kreativitas luar biasa, Wan. Mengolah supaya menjadi satu bahan beat atau roasting itu memang memerlukan research ya, Wan. Iya. Harus faktanya bener dulu. Kita juga punya standar layak atau tidak layak ini tayang kan sebenarnya. Etis nggak etis. Makanya ketika dibatasin tuh malah jadi susah gerak gitu. Karena tanpa dibatasin pun kita akan ngebatasin diri kok gitu. Nggak akan gua ngomongin aib lu yang paling dalam tuh nggak akan juga. Ada moralnya juga. Ada juga di kita gitu. Karena kan ini ditonton sama banyak orang juga ada gitunya. Tapi ketika jangan bahas keluarga ya, lah
Terus gimana kalau keluarga nggak boleh dibahas? Konteks dong, main konteks. Keluarga tuh yang mana gitu. Sama kayak stand up tapi nggak boleh sara ya. Terus gue bahas apa? Kalau nggak boleh bahas sara. Nggak boleh pornografi ya. Terus gue bahas apa? Gitu. Konteks dong, misalnya pornografi itu apa? Apa berhubungan intimnya yang nggak boleh? Apa sekedar ciuman nggak boleh? Apa pegangan tangan nggak boleh? Gitu. Tapi kalau sara kan aturan umum dong, kita nggak boleh. Tapi ngebahas tapi nggak boleh. Nah kan konteks juga dong, maksudnya sara itu kalau saranya maki-maki, ngehina-hina agama lain, misal suku lain, ya jelas nggak boleh. Tapi itu yang kan, katakan ya kalau ngebahas tentang agama boleh, tapi kan tidak boleh menghinanya. iya, ya kan? secara konteksnya apa Suku dulu? lain gitu. juga boleh kita bahas, tapi tidak boleh menghinanya. Gitu dong, kita biar jelas. Bukan tidak memperbolehkan ngebahas sara ya kan. Iya. Tapi kadang kalau meeting-meeting corporate suka gitu langsung nggak boleh sara sama sekali ya. Terus gue bahas apa dong? Gitu. Gue ngebahas orang Indonesia juga sara dong ini itu nggak ada gitu. Karena suku. Iya. Terus gue ngebahas ya budaya di kampung gue orang-orangnya gini. Terus pakai kerudung ribet, itu jatuhnya gimana tuh kalau gue ngebahas orang pakai kerudung ribet? Agama. Tapi kan tidak ada konteks menyerang Yang itu. ngebatasinnya yang harus jelas juga dong perintahnya. Iya. Kalau kita lihat ya paling aman tuh kan bermain dengan diri kita sendiri ya. Kayak Boris bicara tentang kebataannya, walaupun pernah ada Batak yang tersinggung tuh. Iya. Ya kan Ari Kriting ngebahas tentang ke Indonesia Timurannya. Ernest malah lebih apalagi gitu memainkan tentang apa suku Tionghoanya gitu. Iya. Ya sebenarnya tergantung konteksnya aja. Kadang-kadang joke untuk ngerjain diri sendiri itu lebih aman ya. Lebih aman. Cuma nggak semua orang bisa ngejokes ke dalam diri sendiri gitu. Ada yang mungkin nggak seberdamai itu sama keadaannya. Ada juga yang mungkin gua nggak mau orang tahu gua sedalam itu. Gitu. Kayak saya tuh senangnya ngejokes yang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, saya komentarin. Cuma kan sekarang serba tersinggung ya gitu orang-orang. Orang sekarang lebih sensitif, Man. Merasa nggak lah ya? Lebih gampang tersinggung sekarang ya? Lebih gampang komentar sebenarnya. Lebih komentar, karena mereka punya sebagai netizen gitu Iya, kan, iya. bisa komen dimanapun. Itu ya sebenarnya mungkin mereka juga komentar itu dalam keadaan tidak tersinggung banget. Cuma karena dilempar melalui teks gitu, kita ngebacanya tuh kayak, ih dia marah banget ya. Mungkin juga enggak gitu. Enggak juga. Kadang-kadang cuma butuh perhatian doang ya. Kadang ada yang memang senengnya ditanggepin. Suka pusing kalau gitu, makanya saya nggak pernah nanggepin yang gitu-gitu. Nggak nanggapin? Nggak pernah. Tapi baca? Baca, semua saya baca. Justru yang hate comment tuh lebih seru untuk dibaca. Yang hate comment? Yang paling atas naik duluan gitu? Yang ya misalnya kayak saya punya podcast gitu, itu kan yang komen tuh lumayan. Ntar kalau yang muji-muji tuh kadang saya skip aja, ya udah saya juga tahu saya lucu kok. Hate comment ya? Iya. Oh iya. Kalau misalnya yang ngata-ngatain tuh baru dibaca. Kok bisa ya dia mikir gini ya gitu. Pernah kesel nggak, Wan? Enggak sih. Dikata-katain? Enggak. Oh iya? Justru ngerasa beruntung aja. Kenapa? Ya, ngerasa lebih baik gitu dari orang ini. Karena saya sebenci-bencinya sama apa yang dibikin sama orang, nggak segitunya gampang ngeluarin komentar. Gitu ya? Ya kan katanya kalau orang zaman dulu kan kalau suka boleh disebarin, tapi kalau nggak suka simpen buat diri sendiri aja. Ini ternyata nggak suka Malah ngajak orang-orang untuk nggak suka juga. Gitu. Kenapa ya? Ya kalau nggak suka ya udah nggak suka. Udah ya. Pakai sendiri aja. Ya udah simpen buat sendiri aja. Bila perlu jangan tonton deh. Iya, kan tinggal gitu harusnya. Ada orang dia ngatain terus tapi nonton terus ya, Wan. Ya gitulah. Karena banyak banget orangnya, udah kita nggak bisa nebak gitu. Sejago-jagonya algoritma juga tetap nggak bisa nebak kayaknya reaksi orang. Apalagi TikTok ya, kadang rame, kita ulang nggak dapet gitu ya. Lebih parah lagi. Kayak di semua media gitu deh. Tapi yang lebih ekstrim TikTok. Di sini terlalu naik turunnya. Up and down. Asisten gue bilang, Pak, katanya tiap minggu memang trendingnya tuh beda gitu, berubah-ubah gitu. Minggu ini kuliner, minggu berikutnya horor. Capek kita, Wan. Nebak-nebak terus ya. Bikin yang udah pernah kita bikin aja kadang males ya. Apalagi bikin pembaruan terus. Ada karena lagunya, kalau pakai lagu itu yang nonton lagi ngehits gitu.
Capek banget ya. Tapi demi eksistensi banyak orang mau capek. Ya, setuju saya. Wan, terangin Wan, orang nggak bedanya pelawak zaman dulu dengan seorang komika? Pelawak zaman dulu sama komika. Kalau, ya. Berat sekali ini pertanyaannya. Enggak juga lah. Nggak, takutnya saya salah. Nggak apa-apa, kan versi Ridwan Remin lah. Kayaknya sama aja, cuman cara nyampeinnya aja beda sih. Karena kalau dibilang komika itu materinya personal, banyak juga komedian zaman dulu yang materinya dari personal gitu. Ada yang komika materinya sarkas, nyinyir, sama yang dulu juga ada yang kayak gitu. Cuma mungkin cara menyampaikannya aja yang beda. Mereka ya dari celetukan-celetukan tapi tujuannya nyerang kemana gitu. Sementara kita dari cerita diri sendiri tiba-tiba nyerang kemana, sama aja sebenarnya. Katanya kalau pelawak zaman dulu lebih spontan daripada komika. Komika tuh rapi, ditulis, beatnya diatur, punch-nya kapan, Banyak juga durasinya tapi diatur. komika yang spontan. Jadi dari awal tuh nyiapinnya cuman poin-poinnya aja, nanti semuanya di atas panggung gitu. Siapa yang contoh gitu? Banyak. Soleh Solihun, Mongol juga, termasuk yang baru-baru yang Abdel kali ya? Abdel juga gitu. Ya pokoknya mereka cuman nyiapin poin per poin. Kalau mau storytelling pun dia cuman nyiapin openingnya gini, tempatnya di sini, iya plotnya doang. Tapi semua reaksinya tuh bisa berbeda-beda tiap panggung. Ridwan yang mana? Sekarang lagi belajar begitu. Belajar apa? Lebih spontan juga? Iya, sebelumnya tuh beneran scripted banget. Hafalin tuh ya? Kendalanya tuh scripted adalah ketika kita mau sharing ke stand up komedian lain, mau nyari perkembangan, nih bisa dikembangin gak materi gua? Mereka pusing sendiri. Udah jadi Wan, ini pusing gua. Udah saling ngelok gitu satu sama lain pembahasannya nih nggak bisa diapa-apain gitu. Akhirnya sekarang ya udah deh coba keresahannya apa, sudut pandangnya dari mana, sisanya ya udah gimana di panggung. Iya, soalnya ada yang mengatakan komika sekarang ya, itu justru kadang-kadang sehari-harinya nggak lucu gitu. Dia lucunya cuma di panggung doang. Karena di panggung juga belum tentu lucu. Ya itu pun belum tentu lucu ya, nggak ada yang bisa jamin ya kan. Ya karena memang diatur ya, punch-nya di mana, beat-nya apa, peralihannya kayak apa. Bener nggak gitu Wan? Semua diatur. Kalau saya kayaknya sampai hari ini pun masih scripted banget. Teratur banget. Iya, nah yang lepasan-lepasan itu baru mau banget belajar. Ridwan sehari-harinya lucu nggak? Enggak. Pernah nanya istrinya? Enggak. Modal saya stand up cuma ngomentarin orang, Mas Helmi. Ngomentarin orang? Iya, ngomentarin apa yang saya lihat. Dari pengamatan? Iya, makanya saya nggak punya materi tentang diri sendiri tuh jarang banget. Kalaupun ada itu karena saya bikin-bikin. Itu pun lu persiapin ya? Iya, ngomentarin tentang orang itu? Materi tentang orang lain? Iya, lu persiapin? Dipersiapin. Lu ngambil bahannya dari mana, Wan? Dari pengalaman juga, misalnya apa yang dilakuin sama orang, terus apa yang pernah saya lakuin, kadang saya compare. Jadi lu googling ya? Enggak pernah. Enggak. Ya dari apa yang lagi saya lihat aja, saya tiba-tiba nonton YouTube, kok dia gini ya orangnya. Gitu. Materi, lu catat? Dicatat. Ada saya kumpulan, ibaratnya kalau di stand up tuh sebelum jadi sebuah jokes tuh kan ada premisnya dulu. Nah saya tiap bulan tuh masih nulis premis. Bulan Februari 2022 apa, gitu. Januari apa premisnya. Itu jadi bahan? Itu jadi bahan, insya Allah. Insya Allah. Karena belum tentu. Yang penting tuh ditulis dulu, biar nanti pas baca ingat gitu. Oh pernah punya perasaan kesel sama ini ya. Gitu. Oh pernah punya perasaan seneng sama kejadian ini ya. Gitu. Karena ketika lagi pengen bikin materi, terus nggak ada bahan baku sama sekali tuh, pusingnya minta ampun gitu, kayak aduh banyak orang yang bilang tulisan saya bagus, kok saya nggak punya ide ya gitu. Stres sendiri. Kalau punya bahan baku kan, oh ini bisa kali ini gitu. Tapi pernah juga dong di panggung atau beatnya lupa, susunannya lupa gitu, kebalik-balik gitu? Dulu pernah, tapi sekarang udah enggak sih. Gimana caranya nginget, Pak? Dengan melatih? Dilatih dulu kah? Iya, saya kalau bikin materi tuh, kalau dulu ya sebelum sekarang manggung sana manggung. Kalau sekarang kan ya udah tiap panggung tuh jadi latihannya saya untuk ngebadarin materi juga. Oke. Tapi kalau dulu kan manggung tuh beneran di open mic seminggu sekali. Tapi itu tuh selama seminggu tuh beneran mikirin materi. Jadi Senin itu nulis kasarnya doang, premisnya doang. Nanti besok mulai dicari jokesnya apa. Nanti sambil dibadanin, di rewrite sendiri. Oh kayaknya ini kurang efektif kata-katanya. Jadi selama seminggu tuh materi itu beneran udah di sini. Begitu keywordnya muncul, ngomongin
angkot gitu. Nah itu tuh udah satu set tahu semua. Tahu semua. Luar biasa. Wan, mantap untuk tetap menjadi komika atau punya kerjaan lain, punya cita-cita lain? Nggak punya cita-cita lain. Udah happy di stand up kayaknya. Meskipun sekarang stand up nggak segitunya bikin happy. Untuk hidup cukup lah ya? Untuk hidup cukup, cuman ya banyak kerjaan yang diambil yang tetap berhubungan sama stand up kayak podcast, yang dimana konten podcastnya juga banyak ngomentarin berita, ngomentarin kejadian, jadi mirip sama gaya saya nulis jokes juga sebenarnya. Atau ya sekali-kali main film gitu. Selebihnya sih nggak pernah kepikiran profesi lain selain stand up. Nggak ada bisnis sama sekali? Belum ada. Nggak dikasih suka bisnis. Nggak dikasih suka? Iya. Menarik nih kalimat. Udah nyoba kayaknya nih, kalau malam-malam di YouTube tuh suka random aja nonton video apapun gitu, dari yang orang mancing ikan sampai usaha lele itu kan ditontonin. Kok kayaknya ribet banget ya mereka untuk dapat uang puluhan juta sebulan. Kayaknya enggak deh. Sementara sekali naik udah itu. Iya, jadi nggak dikasih suka. Kan harus suka banget kali kalau hobi mah ya. Kalau bisnis atau enggak juga? Nggak juga, tergantung lah melakukan. Saya lihat ini saudara saya ada usaha tumbuh-tumbuhan gitu, tanaman-tanaman gitu. Nah, itu karena saya lihat dia emang suka sama itu. Passion dong ya. Iya, jadi berapapun hasilnya, untung ruginya tuh dia nikmatin itu sebagai pengalaman. Sementara saya yang nggak suka itu kan mikirnya udah duitnya aja kan. Ini gue tiap hari ngasih pupuk, mindah-mindahin ke sini tuh berapa nih yang gue dapet. Nggak dikasih suka saya. Istri kerja juga? Menikmati hidup. Bersama di rumah. Ridwan Remil? Iya. Di rumah aja nonton drama Korea gitu-gitu. Enak banget jadi istri. Iya, boleh kalau ada yang mau. Masih nerima nih. Iya, karena saya tuh seneng stand up, mungkin beda sama orang-orang yang pengen stand up di era sekarang ya. Karena sekarang tuh banyak banget contoh orang jadi stand up komedian terus bisa main film. Orang jadi stand up komedian terus bisa jadi host, orang stand up komedian jadi artis gitu. Dulu tuh nggak ada gambaran itu kan. Dulu seneng stand up tuh karena bisa cerita dan ada yang dengerin. Jadi itu yang bikin sampai sekarang tetap pengen stand up. Karena saya masih punya banyak cerita di hidup saya yang pengen dikasih tahu ke orang dan pengen didengerin sama orang. Stand up tuh tempat saya bisa jadi seseorang yang saya mau. Emang kalau di luar dari stand up, lu bukan orang yang didengar orang cerita lu? Bukan, didengerin juga sih. Cuma kadang kan kalau di bawah panggung tuh kita ada image yang harus dijaga. Kadang juga ada hal-hal yang kayaknya nggak enak deh ngomongin ini di depan dia. Cerita masalah finansial di depan orang yang nggak kenal-kenal amat tuh kayaknya nggak ini deh. Tapi kalau di stand up bebas aja ya? Bebas aja, padahal mereka juga nggak kenal gitu kita. Tapi kayak bisa jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri yang saya mau. Itu yang bikin saya kayaknya kalau di luar stand up susah nih gitu nemu happy-nya. Kepribadian lu asli introvert atau extrovert? Kalau di panggung iyalah extrovert habis-habisan lah ya. Kayaknya introvert ya di luar panggung. Iya kayaknya, cuman nggak pernah ngetes juga. Tapi saya kalau rame-rame pusing. Ya artinya kan cenderung pendiam ya? Iya, kalau ibaratnya 3-5 orang ngumpul terus ada yang vokal, saya akan diem Lu sih. diam? Tapi kalau emang nggak ada yang vokal ya saya vokal gitu. Tapi kalau udah ada, kayaknya dia nyari perhatian banget, ya udah deh gitu. Biarin aja. Itu di bawah panggung. Kalau di atas panggung nanti dulu ya. Kalau di atas panggung ya sebagaimana ininya seharusnya ya kita menguasai semua audiens. Harus pura-pura ngejilat, harus pura-pura cair, harus pura-pura bodoh di atas panggung. Padahal aslinya mah nggak mau ngelakuin itu. Gue masih ingat lu ngerosting Raffi, itu lucu, asli lucu. Risetnya berapa lama, Wan? Raffi Ahmad. Kalau roasting yang di situ yang 3 kan ada Raffi Ahmad, Luna Maya, Nikita Mirzani, itu sebenarnya ada timnya waktu itu saya. Ada tim yang nyiapin? Ada tim yang nyiapin skripnya. Cuman sebatas yang karena saya nggak ada waktu untuk survei atau nyari datanya, mereka tuh yang nyiapin itu sampai ketemu 1 jokesnya deh gitu minimal. Nanti habis itu baru saya lihat, saya cocokin sama saya, kalau bisa ditambahin. Kalau misalnya kira-kira nggak cocok saya buang gitu. Jadi risetnya paling semingguan sih. Sebelum naik panggung lu latih ya, Wan? Iya, dilatih. Berapa kali ngelatih?
Minimal sekali, Sekali minimal, itu belajar dari kompetisi sebelumnya tuh, serapi-rapinya materi tetap harus dicobain. Minimal kalau nggak ngetes lucunya, ngetes waktunya. Tes waktunya, iya. Jadi jangan sampai beneran tampil gambling semuanya tuh. Ya, saya MC itu kalau pembukaan, opening itu kan saya harus apalin tuh. Karena saya nggak mau baca cue card. Karena begitu baca cue card kan nggak ada eye contact. Ya, jadi saya itu apalin tuh kan. Jadi kayak minimal paginya atau 1 jamnya, 2 jam. Saya sebelum wawancarain kamu, saya harus tahu Ridwan Remin siapa gitu. Oh iya, dan karena kalau nge-MC openingnya saya latih tuh kan. Latih Komar Kamit sendiri gitu. Ridwan Remin juga melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama untuk materi-materi baru ya. Kalau Materi untuk baru. materi lama, apalagi yang konsep jokesnya nggak terlalu ribet sih, udah nggak pernah diapalin. Tapi Karena yang udah hafal ya. Yang udah ribet dari sini. itu baru tetap harus dihafalin meskipun materi lama. Materi yang satu setnya itu bisa di atas 5 menit itu harus dihafalin lagi. Karena takutnya ada 1-2 kata yang hilang, semuanya berantakan. Betul. Itu resikonya kalau terlalu scripted. Tapi kadang-kadang materi boleh aja bagus, tapi delivery itu menjadi penting ya Ya. Jadi joke yang sama itu disampaikan dengan cara berbeda atau oleh orang yang berbeda kan juga impactnya beda juga ya Beda-beda. Ada yang bilang materi itu 20%, delivery 80%. Ada yang bilang juga materi dan delivery itu sama kayak kaki kanan dan kaki kiri, sama-sama menguatkan gitu. Kalau saya justru malah kebalikannya, Mas Helmi. Saya ngerasa materi itu 60%-nya saya gitu. Itu. Jadi delivery-nya cuma 40%. Saya nggak berani naik kalau materinya nggak solid. Ya, setuju kita. Tapi kan delivery menjadi hal yang sangat, menurut saya lebih penting gitu. Kalau menurut saya. Iya. Nah, sementara saya tuh delivery cuma sebatas secukupnya aja. Jadi nggak. Itu sorry saya potong. Itu karena Ridwan Remin udah punya gaya yang tersendiri, yang kebetulan diterima orang lucu. Kebetulan cocok. Gaya cueknya gitu, gaya yang orang nggak nyangka begitu tapi begitu gitu kan. Jadi menemukan diksi-diksi yang lucu gitu, saya pikir ya. Karena saya tetap percaya kayak gini nih. Lagu tuh kan udah begitu. Liriknya begitu, melodinya gitu. Kalau kita nyanyi lagu My Way-nya Frank Sinatra ya begitu. Tapi penyanyinya lah dengan cara bernyanyinya akan membuat dia berbeda-beda ya. Rasanya beda. Rasanya berbeda. Jadi menurut saya delivery akan menjadi lebih menentukan rasa ya. Betul nggak? Iya, betul banget. Cuman ya karena stand up comedy itu banyaknya personal ya. Jadi dari segi materinya aja udah beda orang yang bawain, udah akan beda gitu. Betul. Ngomongin keluarga tapi yang bawain masih pacaran ya nggak masuk materinya gitu. Betul. Dan saya ini sebenarnya pengakuan dari Ridwan Remin bahwa betapa materi betul-betul harus dipersiapkan ya, nggak main-main. Nggak main-main. Terutama materi baru ya. Iya. Setahun tuh saya cuma bisa ngumpulin setengah jam materi baru. Setahun. Sekarang. Makanya saya udah ngurang-ngurangin tampil kalau tayang di YouTube di mana gitu. Karena saya pengen bikin spesial show materi baru semua, orang belum tahu gitu. Karena beberapa kali bikin tuh ada beberapa materinya yang udah pernah tayang di YouTube, udah pernah dilihat sama orang. Padahal materinya baru juga, tapi udah tayang, jadi nggak spesial lagi. Makanya ngebatasin betul ya, tampil di YouTube dan tampil di TV ya. Sangat, karena udah deh gitu. Karena seorang komika itu kan nggak boleh ngulang ya. Iya. Begitu ngulang, unsur surprise-nya hilang, nggak lucu ya, Wan? Seenggaknya nggak boleh ngulang di penonton yang sama. Di penonton yang sama, iya. Kalau penontonnya beda mah, yang sama kalau aja. off-air mah enteng-enteng aja ya. Iya, off-air kan suka ditambah-tambahin di atas panggung juga, meskipun materinya sama. Tapi kalau di TV, di YouTube, materinya sama tuh kerasa banget. Wan, yang menjadi inspirasi untuk menjadi seorang komika siapa, Wan? Dulu nonton kompetisi Suci 1. Jadi awal-awal, dulu tuh kan pengen banget gabung grup lawak gitu dulu sebenarnya. Api gitu, nonton-nonton Sule, SOS gitu tuh kayak seru banget ya, nulis skrip sendiri, terus tektokan sama teman, berapa durasi lucu gitu. Pengen gitu, cuman dari dulu kan kendalanya nggak punya banyak teman. Jadinya punya skrip sendiri nulis, tapi nih sama siapa tektokannya ya gitu. Terus ngelihat Suci 1, oh bisa sendiri ya ternyata gitu. Akhirnya ya udah nyobain nulis sendiri. Datengin komunitas di Bogor, tampil, belajar, makin kesini makin suka.
inspirasinya ya dari mereka-mereka itu, dari zamannya Ernest, Rian Adriandi, Akbar Kobar gitu. Asep Suhaji, Mo Sidik tuh orang-orang awal-awal yang saya tonton stand up comedy. Kok 3 menit bisa ya mereka tampil. Komentarin sesuatu, cerita sesuatu. Dan asik gitu ditontonnya, bisa ditonton, bisa dinikmati gitu. Kalau idola siapa komika Indonesia? Indonesia. Ya. Siapa ya? Kok ketawa lu? Nggak ada? Sekarang sih udah nggak ada kayaknya. Kalau di awal-awal ada dong pastinya. Dulu suka banget sama Soleh Solihun. Soleh Solihun. Karena dia tuh salah satu yang nggak nulis. Jadi yang improvisasi, tapi ceritanya apa yang dia bawain tuh banyak yang relate sama saya gitu. Kadang kan bukan masalah lucu-lucuan juga, masalah relate atau enggak sama karena kita. sama-sama Sundanya. Sama-sama Sunda, sama-sama ya mungkin orang kampung dulunya. Jadi apa yang dia ceritain, apa yang dia pikirin aneh-aneh tuh mirip sama apa yang pernah saya pikirin juga. Karena gitu lama-lama persaingannya tuh kalau stand up comedian kayaknya udah bukan lagi lucu-lucuan, karena lucu-lucuan mah udah ya hari ini mungkin si ini lucu, besok mungkin bisa yang ini yang lucu gitu. Tapi materinya tuh cocok-cocokan sama kita. Nah sekarang karena udah jarang nonton Soleh Solihun stand up lagi, jadi udah nggak tahu materinya segimana ya gitu. Dia jadi YouTuber sekarang. Jadi host. Sekarang. YouTuber paling gila tuh. Dia bisa wawancara orang 2 jam, 3 jam begini doang. Iya. Padahal mampu tuh dia beli-beli ya. Tapi dia tetap mau pakai tangan. Itu tangannya kuat banget ya. Biasanya ada bahan tripod memang. Di tulang tangannya. Dia pernah wawancarain saya, dia nguliknya jago banget. Makanya saya pernah jurnalis ya. Ya kan banyak. Ada jurnalis lebih senior dari dia, nggak kayak dia juga lah. Saya pernah bikin di materi saya top 10 wawancara terbaik yang pernah mewawancarain saya. Dan saya taruh Soleh Solihun. Soleh Solihun. Senang saya. Dia tuh orangnya nggak nulis stand up, tapi secara materi yang dia bawain kalau ditulis itu rapi gitu. Yang bikin saya seneng tuh. Mungkin juga pengalamannya karena sebagai jurnalis itu merangkai kata demi katanya jago, kalimatnya runut gitu. Jadi ini mah nulis kali gitu, masa enggak sih? Oh dia ngaku nggak nulis? Iya. Komentar dong tentang Kiki yang sekarang menjadi bintang di mana-mana kadang ngerosting orang. Komentarnya bagus, ada yang menggantikan saya jadinya. Tidak ada lagi tawaran saya roasting. Karena ya susah gitu kalau mau bikin materi roasting tuh, yang paling saya nggak mau tuh adalah ketika disuruh roasting orang tapi nggak boleh kasar, nggak boleh yang ngehina, harus tetap ngejilat kan. Ini mah jangan disuruh roasting, suruh muji aja gitu. Nah Kiki tuh bisa begitu, bisa yang kadang ngatain terus bisa balik lagi ngejilat, kadang bisa lagi ninggiin orangnya gitu. Dia kan ninggiin banting. Kalau saya nggak bisa ninggiin orang. Jadi kalau udah di bawah saya injek-injek. Nggak bisa gitu memulai dengan, tapi saya salut banget sama mas yang ini karena nggak bisa. Gitu. Tapi Kiki luar biasa ya. Luar biasa. Terakhir kemarin ngejob bareng, cuman dia nge-host, saya stand up. Udah makin makin jauh banget levelnya gitu. Ya. Udah bukan cuman jadi stand up komedian yang lucu, tapi udah jadi multi talent. Diajak tektokan bisa, diajak nge-host bisa gitu. Jago. Saya ngerasa nggak bisa kayak gitu. Dan itu sekarang menjadi kebutuhan acara ya, banyak sekali orang minta Kiki gitu. Iya, minta roastingin bosnya lah gitu. Saya aja di roasting Kiki di acaranya dia agak-agak pucat juga, untung dibisik-bisikin. Ya udah oke. Tapi terasa tuh gitu. Karena mungkin saya senior gitu ya. Mereka ngejagain betul supaya gue jangan tersinggung, nggak ketawa. Tapi keren memang. Hebat. Nggak banyak orang yang bisa roasting gitu. Yang roasting beneran berasa ke si targetnya tuh nggak banyak. Kalau cuman bikin joke misalnya dari Mas Helmi, ya mungkin stand up komedian di luar sana juga bisa-bisa aja gitu. Tapi yang bikin Mas Helmi ngerasa, anjing gua kenal lagi nih gitu. Kok dia tahu sih ini? Nah itu kan yang susah. Kiki menurut saya waktu dia ngerosting Fadlizon itu dahsyat itu ya. Kita semua nonton. Terakhir saya roasting tuh ngomongin DPR waktu masih rame. Ya.
Waktu pas lagi undang-undang apa gitu, terus diundang acara talk show ngisi roasting mau nggak? Ya udah deh gitu. Daripada saya marah-marah di Twitter, mendingan saya marah-marah di TV. Dibayar lagi. Dibayar lagi. Dan aman gitu. Aman. Karena kan TV. Maksudnya ya kalau ada yang nggak suka, ya salahin QC-nya kenapa ditayangin gitu. Iya, iya. Mereka bisa ngedit dong ya. Iya. Nggak live pasti. Nggak live. Tapi akhirnya ya happy-nya kenapa mau ngambil karena ya itu punya unek-uneknya juga. Jadi nggak ngerasa disuruh. Ngomongin DPR dong, nggak ngerasa gitu, tapi udah ada kok nih materinya kalau tentang DPR mah. Kan kalau nggak salah memang DPR memberikan kesempatan anggota-anggota dewannya di roasting dulu, ada Kiki juga ya. Ya. Fahri Hamzah lah, dia ajar ada. Udah 2 season itu. Iya. Lomba yang itu. lucu waktu dia ini ya kan ngerosting Masinton, dia bilang ini siapa sih sebenarnya? Iya. Dulu saya mau ikutan juga padahal tuh yang lomba roasting itu, tapi enggak. Karena ini takut nggak ngontrol. Oke, ke depan lagi mau ngapain nih? Apa? Tahun ini mau bikin show, insya Allah stand up, yaitu dengan formula baru yang lagi saya pelajarin. Jadi banyaknya storytelling. Saya tuh jarang banget storytelling, bikin cerita ujungnya lucu tuh gitu jarang. Karena ngerasa nggak bisa storytelling. Bisanya ya udah ngomentarin orang, tapi sekarang lagi ngumpulin materinya, banyaknya storytelling. Dan beberapa kali bikin show tuh isi penontonnya paling cuma 100-150, pengennya sih lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Jadi targetnya sih itu tahun ini. Acara mingguan? Acara mingguan? Enggak, acara satu show aja? Satu show aja. Special show? Special show. Tapi saya nggak berani bilang itu spesial. Takut yang anggap spesial cuman yang nampil. Berbayar? Berbayar. Oh wow. Karena sekarang kayaknya kalau nggak berbayar agak susah juga nyaring penontonnya deh. Ya betul, setuju. Karena capek gitu kalau kita harus ngehibur orang yang sebenarnya nggak pengen dihibur. Udah nggak bayar ngatain lagi. Iya, mending ya udah lu kalau pengen dihibur gua, ya udah lu bayar gitu. Jadi gua tahu lu pengen dihibur sama gua. Saya setuju ya. Yang susah itu kan kalau kita kedatangan orang-orang yang nggak niat di situ, nggak mengapresiasi. Dia kalau bayar dia apresiasi. Iya, itu yang bikin enaknya. Begitupun kalau tampil di acara-acara yang konsepnya party, acara nikah, acara awarding, itu kan orang-orang yang nggak pengen dihibur, itu susah banget. Susah banget ya? Iya, susah banget. Karena mereka saling tidak peduli juga di panggung ada apa. Paling sebel kalau kita tampil di panggung orang lagi makan ya, Wan? Iya, karena kuping ganggu. Kalau makan, kupingnya kan ketutup-tutup. Dan mereka lebih konsentrasi makannya lagi. Iya, apalagi yang makannya tuh anggota-anggota gitu, aparat. Wah, ini gimana nih? Mereka bukan cuma megang piring sendok, ada senjata juga. Lebih takut sama senjata. Iya, betul. Dia lempar sendok juga bisa nancep kan ke saya. Udah terlatih. Lu ngeles. Kan komika jago ngeles. Iya, tapi itulah paling susah tuh itu kalau nggak ada acara party ya acara-acara instansi yang orang-orang kayak gitu tuh susah banget. Nggak bisa jadi diri sendiri akhirnya. Pernah beberapa kali tawaran gitu tuh saya nanya, ini siapa yang minta? Yang minta saya. Karena saya nggak mau saya semua nih yang harus nyesuain audiensnya. Mending dari awal panitianya tuh nyesuaiin dulu, saya cocok gak sama audiensnya, biar saya bisa jadi diri sendiri gitu. Karena kan capek harus, Mas jangan petakilan ya, harus yang sopan-sopan aja. Lu kenapa ngundang saya gitu? Jadi capek saya. Ngundang Ustadz aja ya. Tapi setiap orang yang pengundang itu pasti udah memikirkan ini cocoknya itu siapa. Ada juga yang enggak siapa. Tapi ada yang panitianya yang ngundang. Jadi si perusahaannya cuman mau dong stand up gitu. Terus si panitianya ya udah nih namanya ini Itu gitu. nggak bener juga dong artinya. Akhirnya kita begitu datang, orang juga nggak kenal kita siapa. Terus juga nggak ngerti juga saya ngomong apa, bahkan nggak ngerti stand up itu apa. Gue pernah loh ngadirin gitu tuh, tiba-tiba ada stand up, gue kenal, yang lain nggak kenal. Dia ngomong apa nggak ada yang ketawa. Saya kali itu ya. Saya sering gitu soalnya. Ada ketawa, nggak kenal dia, materinya nggak nyantol gitu kan. Iya. Habis itu dia tuh ketawa aja setujungnya. Sorry ya, gue nggak lucu. Yang itu kita ketawa aja di situ. Iya. Kayaknya ya yang bedain stand up sama pelawak tradisional tuh stand up itu memang harus ditonton sama orang yang mau nonton. Mau nonton. Dulu kan zaman-zaman stand up di semua acara ada stand up, termasuk di booth-booth motor, mobil itu ada orang stand up, itu tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa.
kita harus datang tuh orang udah duduk ngadep ke panggung. Iya. Itu Memang siap kita untuk hibur. nerima materi ya. Iya, nggak Kayak di bisa luar orang negeri jalan. begitu dong. Mereka datang ke klub gitu ya. Iya. Iya. Makanya apa yang dibuat oleh Mo Sidik itu sebenarnya udah benar ya. Dia bikin komunitas, orang bayar untuk nonton gitu. Iya, itu udah paling benar. Jadi orang datang ya memang sengaja untuk ke sana lah. Meluangkan waktu, meluangkan gitu. uang, Iya. datang. Jadi fokus juga nonton, nggak ada distract di mana-mana. Tampil di acara outdoor tuh udah paling susah juga, Susah ya. karena orang banyak melihat kemana-mana. Mana-mana. Distract-nya banyak banget ya. Saya pernah tampil di Monas lagi Car Free Day. Terus? Sebelum saya tampil, ada band pembuka bawain lagu Syukur tapi digaya-gayain. Oke, terus? Penonton nggak suka, lempar-lemparan botol. Terus? Dia turun, saya naik. Saya nggak nyanyi kok, nggak bisa, suaranya jelek. Ini mas saya mau cerita gitu. Iya. Dapat akhirnya. Dapat mah dapat, cuman deg-degannya juga berasa gitu. Orang dia lagi rusuh di bawah, saya disuruh stand up pagi-pagi lagi. Dan susah kan, misalnya di Monas tuh Car Free Day orang di mana-mana ada. Seliweran gitu. kan. Jadi mau ngehibur yang mana ini? Gitu. Dan mereka bukan dedicated untuk nonton kan? Bukan, ada yang lari, ada yang jualan, ada yang jagain anaknya. Pernah tampil nggak lucu blas gitu ada kawan? Pernah. Sering malah saya mah. Sering. Karena gitu, karena sangat bergantung sama kecocokan ya audiensnya. Kadang saya suka salah. Udah nyiapin setnya yang ini, ketemu penontonnya ternyata nggak relate sama penontonnya gitu. Research lo dong yang salah artinya. Iya. Research penontonnya. Iya ya, itu dia. Kadang makanya sekarang tuh udah ditanya dulu minimal umurnya berapa sampai berapa, dia kalangan apa, atau domisilinya di mana deh gitu. Kalau kantor kerjanya di Jakarta atau senasional, karena beda. Kalau di Jakarta aja kita bisa ngomongin KRL, tapi kalau senasional ada yang nggak relate nih sama KRL gitu. Ya itu penting tuh. Saya Kadang pikir bukan gitu. hanya untuk komika aja ya, semua untuk apa pemanggung-pemanggung. Nggak usah kamu, saya aja harus tahu tuh. Iya. Yang datang ke acara saya siapa aja, umurnya berapa, profesinya apa, berapa orang, itu menjadi penting. Iya. Dan banyak variabel yang bikin Iya, akhirnya banyak tampil nggak lucu. Kita udah nyiapin materi sesuai, penontonnya sesuai, tapi tiba-tiba ada mati listrik, tiba-tiba ada suara ajan, kita harus berhenti dulu, opening lagi. Itu distract banget ya. Udah nggak bisa. Tiba-tiba hujan. Pernah tampil outdoor terus hujan pas lagi saya assalamualaikum hujan. Tapi honor Pakai payung. Honor tetap dibayar. Dibayar. Iya. Mas nanti dulu ya stand up-nya nunggu hujan. Terus di Bogor acaranya. Ya, gimana nunggu hujan gitu. di Bogor Sini lagi. pakai payung aja lah gitu. Beres stand up hujannya udah. Apaan sih kalian sekongkol deh. Tapi orang ketawa. Ketawanya gara-gara saya kesel. Selama stand up mah nggak ada orang kan di Bandung. Orang-orang pada duduk di kafe, di mana, di parkiran. Orang gila tuh katanya. Iya, pakai payung stand up cerita. Aduh. Lucunya waktu lu kesel itu malah. Iya, pas saya udah beres, MC datang, hujan udahan. Gitu. Terus penonton datang rame. Lah, kalian tadi kemana? Ada aja gitu-gitunya mah. Stand up. Selain yang masalah Ruben itu, lo pernah nggak ngerosting atau lo apa stand up gitu, open mic yang bikin orang tersinggung kan? Belum ada sih kayaknya. Belum ada ya. Itu yang bikin saya bersyukur saya nggak seterkenal itu. Jadi nggak dipantau-pantau amat sama orang. Karena artis yang saya omongin juga nggak cuma dia, banyak banget. Atau orang juga memang udah begitu dengar Ridwan Remin, udah tahu khasnya, gayanya kayak gitu. Memang orang udah prepare juga dong mendengarkan seorang Ridwan Remin dong ya. Mungkin ya. Kalau itu sih saya happy sih gitu. Tapi karena saya tidak terkenal banget juga itu yang bikin kayaknya Lu tuh terkenal, Wan. enggak, biasa aja. Terkenal lah. Masa enggak sih? Biasa aja. Cuman selalu ada tapi nggak pernah yang di atas banget. Saya emang ngerasain itu karena saya sadar kalau untuk mau jadi top of mind kayak misalnya roasting Kiki itu tuh kan perjuangannya tiap hari harus bikin konten, tiap hari harus mau datang ke acara-acara itu. Saya bukan orang yang mau kayak gitu. Tapi lu kan bisa punya tim dong untuk nyiapin. Itu dia masalahnya, tidak punya tim. Semua sendiri. Iya. Nggak kepikir mau bikin tim gitu yang nyiapin konten. Kepikiran mah kepikiran, cuman kayak apakah nanti ketika udah punya tim saya tetap mau seniat itu bikin konten. Nggak tahu. Nunggu ada yang ngajak saya mah sebenarnya. Saya nggak biasa ngumpulin orang. Gitu-gitu. Datang, masuk gitu aja. Datang masuk ke yang udah
proper gitu, ya udah ayo gitu. Cocok apa enggak dijalanin, kalau nggak cocok ya udah gitu. Tapi emang dari dulu nggak biasa yang ngumpulin orang, ayo jadi fotografer gua, jadi videografer gua, tim editing. Nah, takutnya saya begitu udah ngumpul terus sayanya nggak seniat itu, takut gitu. Seniat itu atau pekerjaan yang nggak ada? Iya. Dua-duanya bisa. Mungkin bisa jadi. Lebih takutnya saya yang nggak niat sih, karena saya malas kerja, Mas Helmi. Saya orang yang malas kerja. Udah jadi suami lu. Iya. Bisnis nggak niat. Jadi maunya apa coba? Kan rezeki dari Allah. Oh iya. Allah tahu. Ya tetap bekerja juga. Nggak mungkin ngejeguk langsung dapat duit kan, nggak juga. Tapi kayak males aja gitu, saya tuh orangnya males banget kerja. Milih-milih banget kerja tuh. Nggak tahu kenapa. Ya sejauh lu enjoy gitu kan nggak ada masalah juga kan. Iya. Makanya ada masa saya stand up tuh beneran break sebulan, 2 bulan. Karena saya nggak mau stand up tuh jadi rutinitas yang bikin saya akhirnya berhenti stand up. Selama break lu ngapain? Tetap nulis materi stand up, tapi nggak tampil, nggak ngisi job, nggak apa. Nggak stres lo? 2 bulan nggak dapat job gitu, atau nggak main, nggak ngisi job gitu, nggak stres? Enggak sih, karena ya masih nyantai aja, masih ada. Cemburu malu gua. Seminggu nggak dapet aja gua udah capek. Saya justru juga sirik sama orang-orang yang tiap hari pengen kerja, kok bisa ya punya energi sebanyak itu. Sehari kerja, pagi siang sore kerja gitu, besok harus kerja lagi. Saya tuh nih hari ini datang ke sini, besok pengennya tidur pasti. Udah, besok tidur aja lah, ngapain keluar lagi gitu. Oke. Terima kasih Ridwan. Sama-sama. Sudah jadi tamu saya doain sukses ya. Amin. Ya. Kapan-kapan kalau punya ide apa, datanglah kemari. Siap. Kalau saya ada acara apa gitu boleh dong ya. Boleh. Bebas, saya mah saya lagi nebak cocoknya gimana nih ya, karena bagaimanapun ya semua orang punya karakter ya. Iya. Punya karakter, punya passion gitu, punya skill, itu yang kita penting. Jadi hari ini saya mendapatkan sesuatu perspektif yang lain lagi gitu. Jadi ini kalau apa ya, seorang terus terang saya nggak muji ya, bukan muji-muji atau apa. Saya nonton YouTube berkali-kali dan saya ketawa Ridwan Remin. Ya, salah satu yang saya tonton lah. Di samping ada komika menurut saya sih keren banget. Karena melanglang ke negara lain ya, Panji Pragiwaksono ya. Memberikan perspektif. Saya lihat dia di New York gitu. Tampilnya, ada nekatnya. Tapi memang harus begitu ya. Jadi dia men-challenge dirinya. Ya, tapi ini lain lagi nih. Seorang yang ya mengalir aja gitu. Kalau kartun ini kayak Garfield gitu ya. Tapi Garfield nggak nulis ya. Iya. Ini nulis ya. Dia tahu banget mengatur. Tapi as long as ya dia happy gitu ya, orang semua tidak boleh menyamaratakan harus begini, harus begini. Yang penting kita nyaman menjalaninya. Jadi ini satu sharing yang sangat luar biasa. Hidup itu kan mencari bahagia, mencari senang. Intinya bersyukur. Kalau segitu aja udah kita syukurin, that's it. Ya, banyak orang terbeban karena maunya terlalu banyak. Ridwan Remin, semoga saya tidak salah menyimpulkan, ternyata bukan orang yang seperti itu. Salah gua selama ini. Saya pikir semua orang mengejar cita-cita, ambisi, dan mengalir gitu aja. Ya, tetap kita doakan sukses. Kita butuh komika untuk menghibur kita. Karena kadang-kadang kita perlu dihibur. Sangat perlu malah ya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.